Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Untuk hari ini kita masih di tema 7, pembelajaran kelima, subtema 3 ya, masih kebersamaan dalam bermain ya. Nah, sekarang kita mau buka pembelajaran yang kelima ya. Buka PowerPoint-nya. Kita baca sama-sama keberagaman agama di sekolah. Meskipun memiliki agama yang beragam, masyarakat Indonesia tetap hidup berdampingan dengan rukun dan saling membantu. Semua harus saling menghargai dan menghormati antar pemeluk agama. Manfaatnya, kita dapat memiliki banyak teman dan tenang dalam beribadah. Lanjut ya, kata sapaan dalam fabel. Kata sapaan digunakan saat berbicara langsung dengan teman atau orang lain. Kata sapaan dapat berupa panggilan nama diri, gelar kepangkatan, baik, kita lanjutkan. Jadi kata sapaan dapat berupa panggilan nama diri, gelar kepangkatan, atau kata nama nyonya dan nona. Kata sapaan yang baik akan membuat orang yang kita ajak bicara merasa dihargai. Kita lanjutkan. Ini pelajaran ke-6 ya, kita lanjut aja nggak apa. Membuat kalimat menggunakan kata sapaan. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur orang lain saat berlangsung bicara. Oke, kita lanjutkan. Kata sapaan terdiri atas beberapa bentuk, antara lain nama diri, yaitu nama seseorang seperti nama kamu. Panggilan keluarga, yaitu kata yang biasa digunakan saat kamu memanggil anggota keluarga seperti bapak, ibu, kakak, dan adik. Nama gelar atau profesi seseorang, yaitu nama jabatan atau julukan yang dimiliki seseorang seperti dokter, nyonya, tuan, dan nona. Nama pelaku atau peserta, yaitu kata yang biasa digunakan untuk memanggil orang yang ikut dalam suatu kegiatan seperti penonton dan pendengar. Lanjutkan sini ya. Menyatakan pecahan dari sekumpulan objek. Pecahan dapat digunakan untuk menyatakan bagian dari sekumpulan objek. Perhatikan contoh berikut. Banyak burung, di sini ada 3. Banyak burung yang pergi dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. 1 yang pergi jumlahnya 3. Ya. Pembelajaran ke-6, membuat karya 3 dimensi. Karya seni tersebut merupakan bentuk karya 3 dimensi. Karya 3 dimensi memiliki panjang, lebar, dan tinggi, sehingga dapat kita lihat dari segala sisi. Gambar tersebut merupakan karya seni gerabah. Contoh karya seni 3 dimensi lainnya adalah karya seni patung. PowerPoint habis, kita coba buka PowerPoint yang lain ya. Kita lihat sini. Pembelajaran yang ke-5 ya, kita coba cari pembelajaran yang ke-4 ini. Kemudian ini apa nih? Oh ya, ini ya. Baik, kita lihat sini pembelajaran ke-5. Oke, kita sini. Sini ada sedang bermain tangkap bola, kita lewati. Kita lihat lagi di sini.
sini. Nah ini, coba kita baca ya. Sepulang dari kolam, Andi dan teman-temannya berpapasan dengan Joni. Ia bersepeda bersama adiknya. Mereka pulang dari peribadatan. Kebetulan Joni berbeda agama dengan Andi dan teman-temannya. Mereka saling menyapa di jalan. Karena kurang konsentrasi, Joni terjatuh. Andi bersama teman-temannya menolongnya. Mereka membawa Joni dan adiknya ke rumah Yayan. Rumahnya paling dekat dari tempat itu. Joni dan adiknya mendapatkan perawatan. Lukanya dibersihkan dan diobati. Setelah selesai, mereka pulang. Sini ya, ada beberapa hal yang kita lihat di sini. Joni bertemu Andi dan temannya. Mereka saling bertegur sapa. Joni dan adiknya jatuh dari sepeda. Andi dan teman-teman menolongnya. Joni dan adiknya dirawat secara baik. Setelah selesai, Joni dan adiknya pulang. Ya, kan pembelajaran ke-6 di sini. Kita lihat sini ada bacaan ya. Nah, di sini kita lihat baca bersama. Dilan pulang sekolah. Ia pulang bersama teman-temannya. Setelah berganti baju, mereka bermain bersama. Anak-anak telah berkumpul di rumah Dilan. Mereka akan bermain di halaman. Mereka akan bermain boy-boyan. Permainan ini memerlukan bola dan pecahan genteng. Anak-anak dibagi dua kelompok, satu kelompok sebagai tim pemain, kelompok lain sebagai tim penjaga. Oke, ada pertanyaan di sini ya. Untuk lebih jelasnya, memang permainan boy-boyan ini bisa kita lihat nanti ya di YouTube ya. Lihat dulu, mudah-mudahan ada di YouTube. Ya, oke. Permainan boy-boyan ya. Jadi kita lihat di sini permainan boy-boyan. Ya. Kita singkat aja. Pecahan gentengnya. Satu tim pertama menjaga pecahan genteng. Kena. Nah. Tim 1 tidak boleh mengejar tim 2 dengan membawa bola. Bola harus diumpan antar teman untuk menyerang tim 2. Akan tetapi harus memperhatikan pecahan genting atau potongan kayu yang pipih. Oke, itu dia tadi permainannya ya.
kita lanjutkan dengan PowerPoint yang tadi masih. Bagaimana cara bermain boy-boyan, yaitu permainan ini memerlukan bola dan pecahan genteng. Ya, bermain dengan dua tim ya. Ada tim yang sebagai penjaga dan tim yang lain sebagai tim yang bermain ya. Kemudian berusaha untuk membangun kembali genteng yang sudah dipecahkan atau sudah dirubuhkan untuk didirikan lagi gitu ya. Yang dirinya itu harus selamat, jangan sampai terkena lemparan bola gitu. Intinya seperti itu. 2. Di manakah permainan boy-boyan cocok dilakukan? Di tempat yang luas, lapangan gitu ya. 3. Bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki permainan kesukaan berbeda? Sikap kita yang menerima ya, menghargai dan tidak menghina. Sebutkan sikap yang diperbolehkan kepada semua teman. Sikap menghargai, menghormati ya. Sikap memanggil dengan sopan santun ya. Sikap baik. 5. Sebutkan sikap yang tidak diperbolehkan kepada semua teman. Menghina, mengarahi, berkelahi ya, memukul dan sebagainya. Baik, kita lihat sini, kita lewati ya. Ini kemudian ada materi lagi tentang pecahan. Kita lihat sini ya. Tony kurang 1 dalam menumpuk pecahan genteng. Sebuah pecahan genteng dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Kalau kita lihat di sini ada pecahan genteng. Saya ambil dulu pensilnya. Pensilnya saya ambil, kemudian warnanya jadi biru aja. Ukurannya saya pilih yang tebal ya. Gentengnya ada 4, maka di sini yang belum terpasang 1, berarti 1/4. Andi nomor 2, Andi mengambil sebuah bola dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Kalau sebuah itu berarti 1, dari semua bola 2 ya. Jadi 1/2 gitu ya. Kemudian Dogi membubarkan kumpulan kucing yang sedang makan. Seekor kucing dari kumpulan di bawah dapat dinyatakan pecahan. Kalau seekor kucing berarti 1, dari kucingnya semua ada 4, 1/4 ya. 4. Banyaknya bola kasti berwarna merah di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Bola kasti warna merahnya 1, dari semuanya ada 2, berarti 1/2. 5. 3 anak menyusun pecahan genteng. Seorang anak lari menghindari bola. Seorang anak yang lari dapat dinyatakan pecahan. Anaknya lari ada 1, anaknya semua ada 3. Di sini yang sedang menyusun pecahan genteng berarti 1/3 gitu ya. Baik, Pak Guru rasa sudah jelas. Lanjut lagi. Di sini ada cara membuat patung dari tanah liat ya. Ciri-cirinya jelas ini ya, kaku, keras, kemudian ciri-cirinya berbentuk seperti ayam. Kemudian kita lihat sini ya, patung ini adalah bentuk ayam jago terbuat dari tanah liat ya. Di sini kita diminta untuk sebelum bikin gambar dulu, sketsa mau kayak apa. Nah, bahan alamnya tanah liat ya. Bahannya aman nggak? Aman ya. Dipakai pertamanya itu dicampur dengan air ya. Setelah itu didiamkan atau lebih kuat dibakar ya. Oke, kita lanjutkan di buku tema. Buku tema ini kita buka di halaman 150. Di sini ada anak sedang bermain bola estafet ya. Ini ada gerakan melempar dan menangkap bola di air. Oke. Kita lihat sini, Siti bermain bola estafet bersama teman-teman. Sebelum bermain, mereka melakukan gerakan melempar dan menangkap bola. Oh ya, kita coba lihat bermain estafet ya. Bentar, di sini kali. Oh iya. Ini adalah permainan contoh estafet bola, mengoper-ngoper bola. Kita simak ya. Kita simak sama-sama.
Cara bermain estafet bola. Bola yang dipegang harus diberikan kepada teman di belakang dengan memutar badan tanpa memindahkan kaki. Oke, kita sudah lihat ya permainannya. Kebetulan di sini di gambar ini kamu bisa lihat ya ada kecelakaan ya. Siti bersama teman-temannya berolahraga. Siti bermain dengan senang gembira. Ketika bermain, Dayu jatuh. Kaki kiri yang ini berdarah. Siti dan teman-temannya membantu. Walaupun mereka berbeda agama, tetap saling membantu. Keren banget ini ya. Oke, di sini ada tugas, saya nggak langsung jawab, tapi saya coba aja di sini bagi dua ya. Di sini ada sikap yang baik dan sikap yang tidak baik. Kalau ada teman yang jatuh, walaupun berbeda agama, sikap yang baik itu menolong ya, menolong, membantu, membawa ke UKS ya. Di sini menolong, membawa ke UKS, memberikan perawatan, memberikan bantuan ya, ini udah. Nah, kalau yang tidak baiknya misalkan kita mentertawakan, nggak boleh ya. Kalau ada teman jatuh terus mendiamkan, kalau ada teman jatuh mendiamkan juga nggak bagus ya. Kemudian teman terjatuh, teman kita menghindar ya, menghindar atau tidak mau menolong ya. Jadi intinya sih tidak mau menolong ya. Kemudian tidak memberikan bantuan. Misalkan teman kita jatuh, kita nggak ngapa-ngapain, cuman ya diem atau tidak bantuin ya. Kalau bisa, kalau kita temennya, kita bantuin ya teman kita yang jatuh tadi ya. Pak Guru lanjutkan, ini lagi diberikan bantuan, tuh lagi dikasih perawatan dengan betadine ya. Oke, Pak Guru lanjut supaya lebih singkat. Di sini ada, buatlah kalimat perbincangan antara Siti dan dokter kecil yang menanyakan kejadian jatuhnya Dayu. Tentukan kata sapaan yang digunakan, jelaskan alasanmu menggunakan kata sapaan tersebut. Kita akan di sini menentukan kata sapaan. Kata sapaannya aja kita buat ya. Kata sapaannya, hai adik manis, atau enggak hai Dayu, hai Dayu, ya. Jangan khawatir nanti ya, kamu akan sembuh. Yang penting kamu banyak istirahat ya, dan jangan terlalu banyak aktivitas dulu ya.
menjelaskan kalimat langsung, jadi ada tanda kutipnya. Kemudian sini kita tulis kata Siti kepada Dayu gitu ya. Ini contoh aja, nggak perlu sama, hanya sebagai gambaran gimana kita menggunakan kata sapaannya Dayu. Jadi ini kata sapaannya hai Dayu ya, kata sapaan Dayu, hai Dayu ya. Seperti itu gambaran untuk menjawab soal ini. Ada pembelajaran ke-6, ini kayaknya sedang bermain ya, bermain berburu hewan ya. Oke, di sini bagaimana cara bermain berburu hewan, kita lihat sini ya. Kita coba lihat di sini yang sesuai dengan permainan tersebut. Berburu hewan 2. Bolanya dilempar ke teman yang kena jadi jaga ya. Ini bermain berburu hewan sangat seru kalau dilakukan dengan teman-teman di sekolah. Tuh ada yang kena ya. Kurang lebih seperti ini, kita lanjutkan saja supaya ada gambaran ya, jadi nggak terlalu bingung. Bagaimana cara bermain berburu hewan? Ya, bermain berburu hewan itu pertama dilakukan dengan sama-sama memegang bola dan mengenai temannya yang dianggap sebagai lawan ya. Jadi melempar bola mengenai lawan ya, gitu ya caranya itu. Kemudian ada yang bermain sebagai penjaga ya. Jadi kalau kita main berburu hewan ini ya, ada lawannya ya. Kalau kena mungkin ada nilainya atau ada skornya. Oke, dimainkan dengan jumlah pemain yang banyak ya. Jadi kalau berdua belum bisa ya. Sebutkan tempat bermain sering kamu lakukan bersama temanmu. Kalau bisa di lapangan ya, kemudian bisa juga di sekolah ya. Di sekolah juga sering ya dijadikan tempat bermain, kemudian di taman bisa juga ya. Sebutkan contoh sikap yang baik terhadap teman yang memiliki permainan kesukaan yang berbeda. Sikap yang baik itu menghargai ya, menghormati teman kita yang berbeda, kemudian kita membantu teman kita ya. Apabila teman kita itu terjatuh ya, teman dan menolong teman. Jadi kita semua punya rasa untuk persatuan, untuk menjaga teman kita supaya dia kalau misalkan
terjatuh, dia bermain permainan kesukaannya, kita tidak sampai memberikan rasa yang tidak baik itu ya, menghargai, menghormati untuk teman ya. Kemudian kita lanjutkan nomor 4, sebutkan contoh sikap jelek terhadap teman yang memiliki permainan yang kesukaan yang berbeda. Yang pertama kita mengejek ya, mengejek ya, menghina, kemudian tidak mau menolong ya. Kalau dia jatuh kita nggak mau saya nggak suka main tidak menolong dan tidak mau membantu teman ya. Temannya lagi jatuh tidak dibantu itu juga salah satu sikap jelek ya, sikap tidak baik ya maksudnya. 5. Sebutkan sikap yang diperbolehkan kepada semua teman. Sikap menolong, menghormati, menghargai, membantu teman yang kesulitan atau yang teman yang terjatuh boleh ya, yang mengalami kesulitan atau mulai masalah. Kan dia kalau jatuh kan ada masalah ya, di badannya sakit atau apa gitu ya. Kita lanjutkan kembali soal berikutnya, nomor 6. Sebutkan sikap yang tidak diperbolehkan kepada semua teman. Hampir sama dengan nomor 4, sikap jelek ya, tapi nggak apa-apa, kita tulis saja. Sini yang nggak boleh itu adalah menghina ya, mengejek ya, tidak mau menolong ya, ini juga nggak boleh ya. Baik, kita lanjutkan. Oke, di sini kita lihat sini tentang sukaan warna ya. Buatlah kalimat yang menggunakan kata sapaan berikut ini. Kita suruh bikin kalimat. Pak Guru contohkan aja, misalkan di sini untuk Siti kata sapaannya. Hai Siti, boleh apa namanya? Hai Siti, bagaimana kalau kita nanti belajar bersama di rumahku ya, udah di rumahku. Ini juga kalimat sapaan yang cukup sederhana ya, tapi bagus ya karena ngajak belajar ya. Kata sapaannya Siti di sini ya. Saya lanjutkan lagi supaya lebih cepat. Sini ada pertanyaan yang soal matematika. Kita lihat sini, ambil pensilnya. Di sini ditanya nilai dari seekor rusa dari 3 rusa, berarti 1/3 ya. Kemudian nilai seekor kelinci di sini berarti 1/2. Kemudian di sini seekor ayam pecahannya dinyatakan dengan dari 4 buah ayam 1/4. Kemudian banyak kucing abu-abu di sini dari semua kucing 1/2 ya. Itu ya. Kemudian kamu bisa. Kemudian ini seekor kambing dari 2 ekor yang mau dijual pecahannya 1/2 gitu ya. Oke, Pak Guru lanjutkan. Di sini ada, pasangkanlah antara pecahan dengan gambar yang sesuai. 1/2. Oke, ini ya 1/2. Kemudian di sini 1/3. Kemudian ini 1/4. Kemudian ini 1/3. 1/4 saya mau kasih warna yang berbeda.
ini ya, 1/4 ini ya, 1/4 ini juga 1/4. Oke, jelas ya. Jadi ini ada nilainya ini ya, saya tulis ini 1/2, ini 1/3, ini ini 1/3 lagi, misalnya nih perlu hapus, ini nilainya 1/4. Kita lanjutkan, ini nilainya 1/4, ini nilainya 1/3 yang disilang ya, ini nilainya 1/3, nilainya 1/4 gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi dengan membuat patung hewan. Oke, di sini dari prosesnya, dari tanah liat bahannya dengan bantuan air, ada meja putar, kalau nggak ada nggak apa-apa, digambar ya rancangannya kayak gimana di kertas, kemudian tempatkan tanah liat atau pakai plastisin juga boleh di atas meja, dipijat-pijat bahannya sampai mendekati bentuk yang diinginkan secara penuh. Jika bahan yang kurang bisa ditambah, kalau yang bahan yang lebih bisa dikurangi. Sempurnakan dengan alat bantu, lalu berikan sentuhan air dengan pembentukan detail patung dan dihaluskan ya. Oke, kayaknya perlu lihat ya gimana cara membuat patung ya. Oke, membuat patung dari tanah liat dan plastisin. Coba kita lihat sini yang singkat, saya cari coba ya kita lihat sini ya. Dengan susu dan buah rendah gula dan kalori, Pedopo cemilan baik untukmu. Redakan ngilu dan dapatkan perlindungan lebih dengan Sensodyne Repair and Protect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Guma Prakarya Kreatif. Hari ini kita akan membuat karya gajah dari Ya, tanah seperti ini ya, kurang lebih ini gambarnya. seperti ini. Saya coba lihat lagi. Pertama di sini tanah liatnya disiapkan di sini ya. Kita mulai apa saja yang dibutuhkan: tanah liat 500 gram, Sama ada air ya. lidi sama air. Ada air sedikit. Ya, ini seakan Pak Guru Oke, sekarang skip-skip, kita lihat tanah liatnya diambil. Sisakan sedikit. Nanti buat kaki 4 sama bagian kepala. Oke, buat kaki dan bagian kepala ya. Jadi kita buat bagian badan terlebih dahulu. Seperti inilah ya di tengah-tengah Bentuknya gini ya. seperti tabung. Pak Guru skip lagi biar cepat, kurang lebih seperti ini. Ini untuk bagian kakinya ya. Baik, Pak Guru lanjutkan lagi di sini. Lagi proses pembentukan badan, lihat. Tekan-tekan hanya dengan tangan. Baik, Pak Guru lanjutkan lagi. Di sini ini sedang membentuk Kalau yang telinga. dicontohkan sekarang ini, jadi telinganya nggak menyentuh di bagian badan, jadi dia sedikit. Baik, Pak Guru lanjutkan lagi di sini sampai sini. Ada hidungnya, ini diberikan air supaya Tergantung dengan seleranya. halus ya, hasilnya bagus. Kemudian ini ya, ini juga Sekarang bisa dibentuk, misalkan ada matanya dari tanah liat sendiri bahannya. Kita bisa lihat matanya. ya, udah kelihatan ya bentuk gajahnya. Oke, sip. Lihat lagi di sini, kita skip Terakhir finishing dihaluskan. ya, Setelah dihaluskan dulu. finishing. Supaya ketika kering dia tidak ada yang kasar atau Supaya biasanya bentuknya kurang finishingnya rapi. bagus, diberi air, dihaluskan ya. Supaya kalau udah kering nggak ada yang kasar katanya. Nah, Oke, saya lanjutkan lagi di sini. Ini sudah tadi ya boneka gajah ya. Ini ada bentuk daun, tempat
kayak mangkok, ini ada bentuk apa kayak kupu-kupu, ini kura-kura ya, bagus banget ya. Oke, baik, sekarang selesai sudah materi yang akan Pak Guru berikan. Tadi mungkin ada yang ketinggalan, kurang ya, maksudnya bukan ketinggalan, ini kata sapaan. Misalkan nih Pak Guru, adik, kakak. Oke, ini Pak Guru kecilin aja. Tadi ada yang mau nanya, mungkin ya kalau ini nggak kurang jelas, ini kata sapaannya gini ya. Oke, Pak Guru, selamat pagi ya. Pagi, apa kabar ya. Pak Guru, selamat pagi, bisakah kita mulai belajar ya. Oke. Ini kan ada ini ya, ini kalau kamu ini kata siswa ini Bu ya. Oke, adik sekarang. Halo adik ya, apa kabar ya. Kalau langsung kata Danu ke adik, kakak ya. Hai kakak, bolehkah aku pinjam sepedamu? Pinjam, oke, maaf. Ini kakak, boleh aku pinjam sepedamu gitu ya. Misalkan seperti ini juga boleh ya, kakak adik. Oke, ini tadi udah ya, apa-apa. Kita lanjutkan, ada kamu, kami, kita. Misalkan kamu sekarang ambil pensil dulu. Bagaimana hai, kamu sedang apa? Simple ya kalimat pertanyaannya. Kamu boleh bikin kalimat ini menjadi panjang ya. Kata saya, kapan lagi? Hai kami semua. Kata sapaan ke diri sendiri ya ini ya. Oke, nggak apa-apa, ini cukup seru juga ini. Hai kami semua, kami siap untuk belajar. Ini kalimat langsung untuk menyerukan kepada banyak orang, kan kami ini lebih dari satu orang ya. Hai kami semua, kami siap untuk belajar. Kata sapanya lumayan menarik ya. Hai kita semua, kita siap untuk masuk ke sekolah. Oke, ini bagus. Kalimat ini lumayan, yang terakhirnya agak tingkat kesukarannya lumayan ya. Tapi Pak Guru yakin kalian bisa. Baik, mungkin ini yang dapat Pak Guru sampaikan ya. Kita sudah selesai pelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian semua mengerti ya. Dari pelajaran ini kita sudah laksanakan dengan 2 pembelajaran ya. Silakan kalian kerjakan tugasnya. Sekali lagi terima kasih Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.